Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang prediksi atau ramalan kamu di 2023 untuk setiap life path atau angka atau disebut numerologi ya. Angka lahir kamu atau jumlah dari tanggal lahir kamu. Jadi misalnya kamu lahir tanggal 3 bulan 3 ya, dan tahun 2023, jadi 3 ditambah 3 6, 6 tambah 2 yaitu dari 2003 jadi 6, 8, lalu 02 nya diabaikan, lalu tambah 3 lagi menjadi 11. So life path kamu adalah 11 dan tanggal lahir kamu juga disebut sebagai life path 3, jadi 3 dan juga 11. Jadi 11 atau angka 11, 22 dan 33 nggak bisa ditambahkan. Oke, jadi itu adalah master number atau pengecualian. Oke, dan di sini aku pengen buat untuk life path 5. Jadi kalau jumlah nama kamu juga bisa dihitung numerologinya 5 atau berapa gitu ya. Silahkan kamu bisa cari di Google, itu banyak banget cara untuk menghitungnya, atau kamu bisa cek dulu kalau kamu belum ngerti dan belum paham. Bahkan ada kok aplikasinya untuk menghitungnya. So tinggal kamunya mau cari lewat mana ya. Oke, dan ini untuk orang yang lahir tanggal 5 atau jumlah tanggal lahirnya 5, lahir tanggal 23, atau lahir tanggal 14, lalu lahir tanggal berapa lagi ya? Kok aku jadi bingung. Ya, pokoknya apapun yang bakal berjumlah 5. Oke. Dan untuk numerologi, angka 5 itu agak cukup unik ya. Aku sendiri juga sangat banyak belajar tentang spiritualitas dari berbagai angka, dan aku bisa bilang angka yang paling unik selain 111 atau 1111 ya, atau mereka sebut angel numbers atau orang-orang sebutnya angel numbers. Di sini aku melihat adalah juga angka 5 atau 5555, dan bisa kita lihat di jam itu adalah jam 5:55 atau dekat jam 6 sore sih. Jadi jujur aku sering banget melihat angka 5, mau aku sengaja ataupun tidak, karena memang itu jam-jam aku bangun tidur ya, karena aku sering banget tidur siang habis kerja ya, dan semakin senja di situ biasanya aku tidur ya. Namun aku nggak sampai gelap, masih ada terang gitu ya, nggak sampai kayak seperti teman-teman kita atau kaum muslim bilangnya maghrib gitu, nggak sampai itu ya. Cuman pasti aku ada tidur biarpun sebentar sih. Jadi untuk angka 5 quite special. Jadi kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Dan di sini aku bakal lihat semuanya, keuangan, karir, percintaan kamu juga ya. Cuman mungkin videonya nggak begitu lama ya, ya kita lihat aja nanti. Oke, untuk angka 5 sendiri seperti aku bilang tadi, terutama untuk life path 5 atau yang mempunyai jumlah life path-nya 5, angka 5 adalah angka pas di tengah-tengah dari angka 1 sampai 9, dan angka 5 adalah angka destruktif atau angka penghancuran. Ibaratnya dia adalah titik tengah dari semua hal yang terjadi. Jadi jika itu sebuah titik tengah, berarti dia akan membentuk tengah-tengahnya gitu kan. Ibaratnya gini, dia di antara satu sisi dan dua sisi. Berarti ya, jujur aku pribadi untuk melihat angka 5 memang banyak sekali penghancuran dan dalam hidup, terutama penghancuran dalam egoisme. Dan kalau aku boleh jujur, hitungan nama aku juga 5 ya. Dan jujur itu buat aku pribadi secara pengalaman, aku bisa sama kalian untuk kehidupan aku mau tahun berapapun selalu aja ada yang namanya penghancuran dalam hidup aku, terutama penghancuran egoisme. So saat sesuatu itu berlebihan dan membuat inner peace aku atau
kedamaian dalam diri aku tuh terganggu, itu akan buat aku sakit. Maksudnya hubungan itu bisa nggak berakhir baik, atau aku nggak akan berlangsung lama dengan seseorang, terutama dalam kerjaan, dalam karir sih, kalau hal tersebut tidak membawa ke arah spiritualitasnya aku, ya, terutama dalam kerjaan dan karir, ya, aku akan tenggelam dalam kesakitan aku di sana, dan ujung-ujungnya aku akan asking for, atau aku akan mencari, looking for energi lain, yaitu ibaratnya keluar dari energi itu sih, artinya aku bakal menghancurkan egoisme aku di sana untuk tidak berharap lagi di tempat yang sama. Itulah energi yang aku rasakan sebagai seseorang yang memang punya life path 5. Dan untuk energi kamu di sini, Five of Winter. See, walk away from this honest association, realizing that you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. See, kamu menyadari terutama di tahun kemarin 2022, ya, life path 5, kamu udah banyak memilih energi yang nggak baik dan yang salah untuk diri kamu, dan kamu bertahan pada sesuatu yang menyakitkan, kerjaan, ya, walaupun kamu tahu kamu menginginkannya, mengharapkannya, but it's not good for you. Kamu ngerasa ini nggak bagus untuk diri aku, emosi aku, perasaan aku, gitu sih. Jadi apa yang bermain saat ini, ya, membuat kamu menyadari kesalahan bukanlah berasal dari orang lain, namun dari diri kamu. Karena egoisme kamu runtuh, ya, kamu sadar, oh ya, karena akunya yang menginginkan atau berharap berlebihan, ya. Si King of Adam, compassionate, accomplished, charismatic, gifted, be assertive when it comes to what you know is right, everything going on your way, a good person or company to work for. Si, ya, jadi ada energi memang ibaratnya melakukan sesuatu hal jangan lagi indecisive, ya, bukan lagi ngerasa karena ini yang terbaik untuk aku, ini salah untuk aku harus hindari sih energi penerimaan, untuk menerima sesuatu yang gagal ataupun sesuatu yang benar dalam hidup. Kamu nggak lagi memaksakan diri untuk menerima, nggak memaksakan diri untuk menolak sih. Energi ini membawa di 2023, khusus kalian yang mempunyai life path 5, ya, aku ngelihat bakal sangat-sangat spiritually awaken tahun ini untuk kamu, ya. Energi mana kamu udah terbiasa untuk dipaksa merendah oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi di tahun ini kamu bakal tahu harus gimana dalam hidup. Jadi kamu nggak begitu goyah sih. Jadi aku ngeliat di awal-awal ini memang agak berat untuk kamu karena memang kok rasa ini timbul lagi, ya, kok rasa ini kayak ada lagi ya yang pernah aku rasakan dulu, terus aku lupakan, aku fokus ke kerjaan, karir, dan percintaan aku. Sekarang kok ada rasa yang energi aku harus menarik diri lagi. Jadi aku ngerasain untuk kamu life path 5, kamu bakal banyak menarik diri, terutama di sosial media, kerjaan, dan karir. Kamu ingin menghindar, ya, karena kamu ngerasa nyaman untuk bermeditasi atau sendiri. Itu bahkan dari percintaan, aku ngelihat pasangan kamu atau siapapun yang bersama kamu atau menyukai kamu sekarang, mereka bingung dengan perilaku kamu yang kayak you are better off alone. Kamu kayak nyaman untuk sendiri aja gitu. Mereka bakal banyak protes dalam hidupnya, kamu begini, kamu begitu, ya. Namun saat mereka mencapai energi ini, aku ngeliat mereka bakal mengerti, terutama memasuki pertengahan tahun atau saat Saturn nanti masuk di Aquarius, karena ini bakal ke arah crowded atau orang banyak, karena energi Aquarius adalah crowded, orang banyak. Energi 11 house, energi tentang gak hanya kamu sendirian yang merasakan, mereka juga sedikit banyaknya bakal merasakan. Mereka akan melihat kenapa kamu menarik diri, kenapa kamu seperti ini, karena ini bentuk untuk kamu satu dengan diri kamu. Sorry, kucing aku ya, dia ikut protes ya. Si Air of Winter. Jadi bisa jadi energi kucing aku di sini memperlihatkan mereka yang atau siapapun orang yang masih berurusan dengan kamu, dengan duniawi, dengan materi mereka. Materi dalam artian bukan punya keuangan atau pokoknya apapun yang masih attach physical mereka, physical realmnya,
mereka yang menginginkan kamu, mencintai kamu, mereka yang menginginkan kamu secara fisik. Ya, saat mereka melihat kamu menarik, it's quite of odd thing, atau mereka agak ngelihat kamu aneh. For the first time mereka melihat ini semua, mereka bakal mengira kamu such a insane atau crazy gitu. Mereka ngeliat kamu mungkin ini orang kayak gila atau gimana. But ya, Era of Winter, see, you have what it takes if only you believe in yourself. Siapapun yang terjadi untuk Life Path 5, kamu gak gila, kamu bukan waras, no. Kamu sudah mempunyai apa yang memang harus dimiliki oleh seseorang yang memang memiliki jalan untuk spiritually awakening di kehidupan ini. Ya, gak perlu berpikir kamu powerless atau kamu ngerasa kamu harus mempunyai willpower atau ibaratnya atau punya powerless, ibaratnya kamu harus punya kekuatan setelah masuk spiritualitas. Ternyata malah kamu ngerasa seperti powerless, kamu malah ngerasa surrender ya, ataupun saat ngerasakan surrender kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain lagi, kamu menilai diri kamu lagi secara pikiran. No, it's not ini bukan tentang kamu harus menilai kamu benar ataupun buruk ya. Lack of confidence ya, apapun yang membuat kamu menilai diri kamu sekarang buruk, ini membuat kamu keluar dari jalannya kamu. So, kamu udah berada di jalan yang tepat, ya. Orang banyak belum melihatnya, namun nanti saat Saturn memasuki Aquarius dan dia bakal retrograde di Aquarius sepanjang tahun ini sih. Di sini kamu lihat orang banyak bakal masukin masa spiritualitas, bukan hanya dan mereka bakal ngelihat apapun yang kamu lakukan selama ini, kamu rasakan it's not old thing, bukan hal yang aneh, bukan hal yang buruk ya. Bahkan mereka ngelihat kamu sih romantic partner you can trust. Bagi orang yang memasuki masa spiritualitas, juga keluarga kamu, teman-teman kerjaan kamu, pasangan kamu, aku ngelihat mereka bakal sangat-sangat menginginkan kamu, karena mereka ngelihat kamu akhirnya driven, atau kamu menjalani hidup bukan lagi dari bagian egoisme kamu, yang entah egoisme baik ataupun buruk, namun kamu jalani hidup sesuai dengan jiwa kamu, your soul, ya, dan membuat kamu jadi orang yang terlihat dari keramaian, in the crowded. Kamu sangat spesial, kamu bisa dibilang sosok yang unik ya, ancient, kayak kamu adalah orang yang also jiwa kamu tua. Jadi ibaratnya orang yang jauh lebih muda bakal tertarik sama kamu, dan yang jauh lebih tua juga tertarik sama kamu. Kenapa? Mereka adalah lost soul. Mereka adalah orang-orang yang udah kehilangan jiwa mereka. Mereka ngerasanya gitu, no. Jiwa mereka nggak hilang. Kalau jiwa mereka hilang, mereka nggak akan hidup sih. Jiwa mereka hanya sedang tertidur. Namun saat mereka melihat kamu, mereka mau juga jiwa dia terbangun. Si jiwa mereka saat melihat kamu mengetok-ngetok. Si mereka akhirnya aku ngelihat di sepanjang tahun ini kamu bakal berurusan dengan banyak orang yang bakal memang underestimate kamu, misunderstood kamu ya. Tentang pasangan kamu, aku melihat ini memang mengarahkan hubungan kamu dengan pasangan yang gak begitu baik di awal tahun ini, karena aku ngeliat kamu dengan pasangan mungkin mengarah ke arah egoisme, penghancuran, atau bahkan kalian break up atau putus, bahkan divorce sih. Karena cinta yang kamu punya berasal dari jiwa, sedangkan dia masih melihatnya cinta dia berasal dari pikiran, emosi, dan rasionalitasnya dia sih. Jadi saat dia nggak merasakan kamu mencintai dia sih, itulah dia moving on, dia minta break up, dia ingin meninggalkan kamu. Namun seperti aku bilang, saat termasuk ke Aquarius ya, terutama mengarah Februari dan Maret ini, di situ bakal dia menyadari kalau kamulah orang yang benar-benar cinta dan benar-benar sayang sama dia, bukan dia. Bahkan dia menyadari dia nggak benar-benar cinta kamu. Yang dia cintai adalah egoismenya dia, harapan dia bersama kamu, memori dia bersama kamu sih. Dia nggak ngelihat, dan dia ngelihat justru orang yang penuh cinta, kasih sayang, itu adalah kamu. Six of Spring, wonderful news is on its way. Smart choices that brings reward, success, and public recognition sih. So di sepanjang tahun 2023 kamu bakal banyak dikenal orang, terutama jika kamu masuk masa spiritualitas, karena kamu bakal membantu orang sekitar kamu. Ten of Winter,
See, ini bisa disebut Ten of Sword ya, atau Wands. The resolution of difficulties, a way to lift off your shoulder, the end of addiction or codependency. See, kamu ibaratnya udah selangkah lebih dari orang banyak. See, saat mereka ngelihat kamu, mereka akhirnya understood kamu, mengerti kamu, dan mereka melihat kamu sudah mengakhiri semua kesakitan dan kecewaan kamu, dan kamu berada di jalan yang tepat, dan mereka ingin, karena mereka melihat kamu sepertiin konten hidup kamu nggak lagi dalam kesakitan, kecewaan. So, orang lama, masa lalu, orang baru bakal banyak hadir dalam hidup kamu. Terutama aku melihat seseorang yang baru aja pisah dari kamu, semakin kamu masuki masa spiritualitas, semakin dia nggak bisa melepaskan kamu. Dan dia bakal, karena kalau dia melepaskan kamu, dia akan menyesal seumur hidup dia. Karena semakin kesini dia menyadari love atau cinta yang dia cari selama ini udah dia dapatkan bersama kamu, namun dia terlalu tertutupi oleh egoisme dia, terutama egoisme yang buruk ya, dan ngerasa diri dia paling benar sih, membuat hubungan kalian hancur. Di awal memang gak mudah untuk dia, cuman aku ngelihat dia bakal mengungkapkan ini semua. Si cinta dan kasih sayang dia masih tertuju sama kamu. Untuk that's it untuk yang kalian mempunyai life path 5. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.